يا نفس إن لم تغفري لا تجزعي وإلى مواعيد جود موت. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Para bapak dan ibu, adik-adik sekalian, generasi muda Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai mukadimah akan saya bacakan hadis sahih sanadnya dari Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah ibnu Mas'ud, perawinya Imam Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah ibnu Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul qur'ana fa innallaha ta'ala la yu'adzibu qalban wa al-qur'ana wa inna hadzal qur'ana maktubatullahi faman dakhala fihi fahuwa aminun wa man ahabbal qur'ana falyubsir. Hadisnya Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an. Fa innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala, la yu'adzibu qalban wa al-Qur'ana, Allah tidak akan mengazab hati-hati kalian yang menghayati Al-Quran, yang meresapi Al-Quran. Seperti insya Allah kebiasaan kita menghayati, meresapi ayat Al-Quran. Allah tidak akan mengazab kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau ngaji Quran tuh derajatnya paling tinggi, Pak. Ya, jadi kalau ngaji itu cari yang nyunsawu, di situ menghayati, rujukannya adalah Al-Quran. Karena apa? Allah tidak akan mengazab hati-hati kalian. Hati kalian, hati kita ini apa? Menghayati Al-Quran. Masya Allah. Terus wa inna hadzal Quran, sesungguhnya Al-Quran ini maktubatullah, bagikan perjamuan Allah. Tahu perjamuan, hidangan Allah. Allah menjamu kita, betul. Ibu, Al-Quran itu bagikan jamuan, suguhan, jamuan Allah. Faman dakhala fi, siapapun yang menghadirinya, mendatanginya jamuan tersebut, seperti pagi hari ini, siapa saja yang mendatangi, menghadiri jamuan Allah tadi, suguhan Allah tadi,
fahuwa aminun, akan dikasih, dilimpahkan Allah aminun, rasa aman, rasa tentram. Wa man ahabbal Quran, dan barang siapapun yang mencintai Al-Quran, fal yubshir, dijamin Allah akan diberikan kegembiraan dunia, kubur, sampai di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Mari kita rawat Bapak Ibu, ini hidayah, kita rawat. Ya. Nih saya selingi sedikit. Oh, sekarang kita punya Pak Purbaya ya, Menteri Keuangan. Kita Bu, ada dulu. Ternyata dia tuh di mandek Bang Jo macet, ngaji Quran di mobil Bu. Ngaji Quran di mobil itu diambil oleh sopirnya, nggak terasa. Ngaji Quran. Dan gebrakannya ngeri di tangannya, satu orang takuti. Dia cukai, sumber kebobrokan, pajak, diobok-obok kabeh. Gitu. Nah kemarin Pak Prabowo nanti ngomong gitu 13 triliun sitaan minyak tuh gitu. Pernah ingat dulu pernah ada minyak goreng langka tuh, gitu gitu. Pernah tuh, mana disimpannya? Di kapal selam Bu, lebih kapal selam bawah laut Bu. Gila gak? Buatan gedung buatan. Lo kapal selam simpen di bawah laut. Konangan. Ini semua korupsi kelihatan semuanya Bu. Ada semuanya ngeri. Depaknya ada, Bendigo juga ada, Pertamina ngeri mana ada semuanya. Pak Purbaya ternyata Pak Mas. Ngaji diancam mau dibunuh anak istrinya, ya nggak takut. Tadi apa? Man dakhala fihi fahuwa amin. Dia tenang aja, tentram aja. Barang siapa yang mendatangi, menghayati Quran, dia tenang, dia aja nggak takut. Nggak takut. Ya Pak Purbaya ini, masya Allah. Amin. Ya Rabbal alamin. Jika ada 3 aja dah bagus. 3 dah bagus. Nah, sekarang kita masuk ke ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullum ri'im bima kasaba rahin wa amtadnahum bifakihatin walahmim mimma yashtahun.
yatanaza'una fiha ka'sal lahwum fiha wala ta'sim wa yatufu alaihim ghilmanun annahum ghilmanun ghilmanul lahum ka'annahum lu'lu'um maknun wa aqbala ba'duhum ala ba'di yatasaalun. Inna kunna qablu fi ahlina musfiqin famanallahu alaina wa waqana adabas samum. Inna kunna min qablu tad'uhu innahu huwal barrur rahim. Mari kita baca sama-sama, kita nikmati sembari berwasilah menyisipkan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Beristighosah, wasilah dengan membaca ayatnya Allah. Sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Kullu imri'in bima kasaba rahin wa amtadnahum bifakihatin wa lahmin mimma yashtahun. Yatanaza'una fiha ka'san la lahwun fiha wa la ta'sim wa yatufu alaihim ghilmanul lahum ka'annahum lu'lu'um maknun.
wa aqbala ba'duhum ala ba'di yatasa'al qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin famanallahu alaina wa waqana adzabas samum inna kunna min qablu nad'uhu innahu huwal barrur rahim. Sadaqallahul azim. Mau? Dah sana. Tafsir ini ya, tafsir sekarang. Terjemah dan tafsir. Terjemah dulu. Walladzina lan utai wong akeh dan orang-orang amanu kang padha duweni iman dan orang-orang yang beriman itu wattaba'athum dan diikuti pada mengikuti hum maring kepada orang yang beriman tadi dzurriyyatuhum anak cucu buyut canggah wareng generasinya mengikuti orang-orang yang beriman tadi biimanin anak cucu buyut canggah wareng generasinya mengikuti orang-orang yang beriman tadi biimanin kalawan duweni iman dengan beriman ngikuti mbah buyut mbah orang tuanya mbahnya ngikuti mbahnya yang beriman itu tadi alhaqna maka Allah akan kumpulkan bihim kepada orang-orang yang beriman tadi bihim dikumpulkan di surganya Allah dzurriyyatahum anak cucu buyut canggah wareng generasinya tadi dikumpulkan di surganya Allah karena bapaknya masuk surga, ibunya masuk surga, mbahnya masuk surga, buyutnya masuk surga, anak cucu generasinya dikumpulkan dimasukkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walah ya Allah. Masya Allah. Okay. Wa ma alatnahum dan tidaklah ingsun Allah mengurangi sedikit pun pahalanya mbah-mbah orang-orang yang beriman tadi, orang tua bapak ibu yang surga tanpa dikurangi sedikit pun min amalihim dari pahala amal-amal solehnya min syai' sedikit pun tanpa dikurangi. Apa ibu? Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Oke. Ngerti ini kita mesti teringat anak cucu orang-orang tua kita kebangetan ambil kemutan awake dhewe. Nggih. Kullu mri'in kullu utawi sakabehing perkara nggih. Gabung Indonesia aja. Atau bahasa ora mudeng bahasa Jawa nggih. Setiap perkara setiap orang karena ini kitabnya kepada alladzina amanu setiap orang itu bima kasaba rohin maring apa sama terhadap apa saja kasaba yang mereka perbuat rohinun mereka itu akan mendapatkan rohin
terikat dengan balasannya. Balasan itu mengikat, jadi menempel balasan. Setiap orang itu menempel balasan Allah. Sing nandur padi ya panen padi, nanam jagung ya panen jagung, nanam sholat ya panen pahala sholat, nanam anak cucunya panen. Anak cucu itu jadi tandurannya wong tua. Oke, anak cucu jadi ini wong tua nandur, maka anak cucu tanam orang tua panen. Apa betul? Panen. Wa amdadnahum, dan masih ingsun Allah tambahkan hum kepada mereka orang-orang tua, mbah buyut dan anak cucu buyut canggah wareng yang masuk surga tadi masih ditambahkan fakihatin, beraneka ragam kenikmatan surga, berbagai ragam buah-buahan surga, walahmin, dan hidangan di istana surga penuh hidangan lezat daging surga, mimma yastahun, yang itu buah-buahan dan daging surga itu apa? Mereka nantinya akan menyantap dengan lahapnya. Melihat tanah itu menyantap murah ya, lahap sekali. Mbah Buyute, kan saya tahunya bapak saya di makam di situ, mbah saya di sana, mbah Buyut di mana? Mbah saya nggak ngerti. Kan bapak dari mbah Buyut, mbah Buyut dari mbah ini dari mbah ini, mbah yang dulu di mana? Okay. Lah kalau berman kumpul nanti kumpul, anak, cucu, buyut, canggah, ngikuti iman ibadah, kumpul semuanya, dikasih dengan surga, makan dengan lahapnya, mimma yastahun, nikmatnya, bareng-bareng di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagikan reuni di surga, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Oke, ingat, ini kan waktunya nggak nyadar, ini kadosnya bener rampung, tidak rampung, nanti dilanjut. Oke, lah kalau waca tafsir ini, tadi terjemah. Tafsirnya Bismillahirrahmanirrahim. Yukhbiru ta'ala an fadlihi wa karamihi wa amtananihi wa latifihi bi khalqihi wa ihsanihi annal mu'minina idza taba'athum dzurriyyatuhum fil imani yalhiquhum bi abaihim fil manzilati wa illam yablughu amalahum litaqarra a'yunul abai bil abnai indahum fi manazilihim fayujma'u bainahum ala ahsanil wujuhi bi ayyarfa'a an-naqisul amali bi kamilil amali wa la yanqusu dzalika min amalihi wa manzilatihi litasawiya bainahu wa baina dzalika wa lihadza qala alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alasnahum min amalihim min syai'. Iki sisan wa qala Tsauri an Amru ibnu Murwah an Sa'id ibnu Jubair, Sa'id bin Jubair an Ibnu Abbas, akhirnya Ibnu Abbas keponakan Rasul. Qala Ibnu Abbas mengatakan bahwa Rasul pernah bersabda, annallaha, sesungguhnya Allah la yarfa'u, akan mengangkat dzurriyyatal mu'mini, anak cucunya orang-orang beriman di surga, fi darajatihi wa in kanu dunihi fil amali litaqarrubihim summa qara'a walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum bi imanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Tadi apa niku tafsirnya lah, maksudnya begini.
Yukhbiru ta'ala, Allah menghabarkan, Allah menceritakan bahwa Allah dengan an-fadli, dengan karunia-Nya Allah yang amat luas, wa karami, dan kemuliaan Allah yang amat luas, wa amtanani, dan pemberian nikmat Allah, wa latifi, dan kelembutan Allah, hati memberikan kasih sayangnya, bi khalqi, pada makhluk-makhluknya tadi, wa syari, dengan kebaikan Allah. Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang beriman, apabila anak cucunya mengikuti ikut beriman, ngikuti ikut beribadah, maka nanti akan dijamin dikumpulkan di surganya Allah. Walaupun mungkin amalan anak cucunya tuh belum sejajar dengan amalan orang tua dan mbah-mbahnya. Ibu, bisa dipahami ya? Di bulan surga mungkin amalannya banyak kita mungkin amalannya banyak mbah-mbah kita banyak mbah-mbah kita. Mungkin kita tuh belum apa-apa dibanding dengan mbah-mbah kita dulu. Walaupun amalan anak cucu belum banyak. Ini dikumpulkan di surga, syaratnya sama-sama beriman, ngikuti orang tuanya, gitu loh. Enggak Pak? Jadi dakwah gampang kok. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Selesai. Bu, jaga dirimu dan keluargamu dari siksa neraka. Jangan sampai kena siksa neraka. Jangan ibadah, selesai. Kalau kita diri dan keluarga itu udah iman semuanya, masjid penuh apa? Pak, penuh. Bu, penuh. Masya Allah. Jaminannya orang tua, bapak ibunya, anak kumpul. Jangan di surga, Bu. Kalau kita di dunia saja, kalau Idul Fitri gitu, sing Bandung, sing Jakarta, sing putih, luar Jawa, anak orang Bali, rasanya kalau belum pulang rasanya gimana? Begitu pulang itu, kayak kumpul di Nebodo, gitu oke? Kalau nggak pulang ketok-ketokan, kumpul yang itu, ada surga, masya Allah. Papa Sakle, lanjutnya nih, hadirin, kan lengkap ya, hadirin. Niki, wa qala al-hafidz at-Tabrani, dan telah mengatakan, yaitu at-Tabrani, sahabat Rasul, sahabat ulama besar, penghafal Quran generasi awal. Haddatsana Husain, beliau memperoleh dari Husain ibnu Ishaq At-Tustari. Haddatsana Muhammad ibnu Abdurrahman, beliau memperoleh dari sahabat Abdurrahman bin Ghazwan. Haddatsana Syarikun, dia memperoleh dari sahabat Syarikun. An Salim, dari Salim Al-Afqasi. An Sa'id bin Jubair, ini aku terangke siapa dia tuh lama itu sahabat Rasul. An Ibni Abbas, akhirnya dari Ibnu Abbas juga. Udhunnahu an Nabi, anak Ibnu Abbas mendengarkan langsung dari Nabi. Qala, kata Nabi bersabda, qala, idza dakhala ar-rajulu, apabila seseorang itu masuk al-jannata, masuk surga, apabila kita besok masuk surga, seseorang yang masuk surga, masuk surga, salah an abawaihi, ditanya abawaihi, mana orang tuamu, mana bapakmu kok tidak di surga, mana orang tuamu, mana mbahmu kok nggak nampak, kata Bu, keterangan yang lain.
Jadi waktu masuk di surga itu sudah lupa, Bu. Waktu masuk surga lupa. Ketika masuk surga itu, waktu kita masuk surga lupa ada kenikmatan indah itu wali kabeh, wali kabeh. Ada indahnya taman surga, bidadari surga, masya Allah, nikmatnya lupa. Tahu-tahu ada pelayan surga yang bertanya, Sa'ala an abawaihi, mana ibumu? Mana bapakmu? Mana mbahmu? Mana? Loh, Bu. Mas, ditanya. Ya Allah, ya. Wa zaujati, lah mana suamimu? Mana istrimu? Ya Allah, Pak. Pentingnya kita iman itu tidak hanya untuk diri sendiri, ajak keluarga lah, Pak. Mana suamimu? Kalau istri masuk surga, kalau suami yang masuk surga, lah mana istrimu? Kok tidak ada? Ada pertanyaan, mana orang tahu, mana istrimu? Wawarati, dan mana anak-anakmu? Anakmu di mana? Kok gak kelihatan? Mana anak cucumu? Anak buyutmu mana kok gak kelihatan? Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Allah Akbar. Betul Pak, namun dados yang muslim itu betul saja enggak istiqomah mawon lah, nuruti Al-Qur'an. Ustaz Bakri, apik ngene ngantuk kuwi sing sayang ya. Ngantuk kuwi lho sing mare ya. Ya. Ngantuk kuwi lho sing mare. Kembali nggih, pangsul masalah. Ternyata sapa sing mlebu surga ditakani di bapakmu, di bapak ibumu, di wong tuamu, Bu. Lah saat itulah kita baru tangisan loh, anakku kok ora ono, bojoku ndi, bapakku ndak. Itu di surah Al-Mudaththir itu. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin bima kasabat rahinah illa ashabal yamin fi jannati yatasaalun. Baru ditanya, mana bapakmu, mana ibumu, mana keluargamu ke orang surga? Fi jannati yatasal. Mereka lantas bertanya, di bapakku, di anakku, di cucuku. Nangis mereka. Nah, diperlihatkan ternyata di neraka. Masalah kagum fisakor, lho kowe kok ana neraka to pitele, genjong kamu di sana. Malah tebu, bapak kan tentang pria tebu lah ya Allah. Nangis, ayat nangis tuh lah ya Allah. Nangis itu. Masalah kamu. Ya qalu lam nakum minal musallin, keluarin mboten salat. Kalau mboten salat ya Allah. Tolong Pak, tolong. Kalau istri ya, tolong bojoku, suamiku. Kalau suami, tolong istriku. Bu, ngaten Bu. Pentingnya dakwah itu betul mikir awake dhewe, Ibu. Bu, Bapak Ibu, aja mikir diri kita, ya keluarga dipikir itu loh Pak. Ini loh ditakoni, walah ya Allah. Di wong tuamu, di bojomu, di anak-anakmu. Loh. Lantas Rasul ditirukan oleh Ibnu Abbas, fayuqalu innahum lam yablughu darajataka. Ada di antara mereka, Bu, mereka tidak ada di surga ini, tetapi derajatnya di surga yang lain. Ada Pak. Bu, ada anak cucu kita besok orang kumpul, ini dia ada di surga yang lain. Bu, kan surga ada 8. Jannatul Firdaus yang tinggi, Jannatul Aden, Jannatul Naim, Jannatul Ma'wa, Jannatul Darussalam, Maqamul Amin, Jannatul Khuldi. Anak-anak lu langsung ada anak juga surga ini, surga yang lain. Nah terus, nah orang tua tadi singgoli keluarga tadi, di sana siapa yang ketemu, ya Allah siapa yang ketemu anakku, walaupun di surga siapa yang ketemu, siapa yang kumpul, betul tak? Siapa yang kumpul ya Allah. Terus pun, sayang dulu ya Rabbi, qad amiltu li walahum.
Ya Rob, sesungguhnya aku dulu beramal juga untuk diriku dan untuk anak cucuku. Dulu ya Allah aku beramal ya untuk diriku dan untuk anak cucuku. Mula kalau beribadah itu nanti amal ibadah orang tua anak juga nemu. Ya Pak, dulu aku beribadah juga untuk diriku dan untuk anakku. Ibu, akhirnya gimana Bu? Walahum terus fayuk maru biil hakihim bih, pantas diperintahkan malaikat Ridwan ambil anaknya Pak Parno yang di surga di bawah, ambil gawan ini ya dikumpulkan di surganya tadi. Ibu, kalau anaknya masuk di surga yang lain, yang repot kalau anak cucunya masuk di neraka, itu yang susah. Repot kalau istrinya neraka, suaminya neraka, orang tua itu yang susah. Ibu, jangan ke surga bapaknya pasti nggak tega Bu, nggak tega, tangisan pasti. Ibu, nggak tega pasti, nggak tega pasti. Melihat suaminya dibakar, lari sana kemari, dikejar api, gitu kan? Wa ammal ladzina fasaqu fama'wahum nar kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dzuqu 'adzaban nar alladzi kuntum bihi tukadzibun. Orang-orang pendosa besok itu manggon ning neraka, Ibu. Lautan dikira laut nih, dia berenang nih neraka, dia jerit-jerit kicat-kicat, tapi nggak mati loh di neraka. Dibakar di neraka tuh nggak mati, kicat-kicat, pengen mentas minggir ke pantai neraka. Lah salah pagi pindah nggak? Salah apa tuh nih? Apa namanya Pak? Merang tangannya meranggih-ranggih apa tuh? Merangkak itu, merangkak pengen mentas dari neraka, lah malaikat neraka masukkan lagi, ya, duku ada benar rasano iki ada neraka, duku ada benar lagi kuntum bitu kadibun yang dulu kamu dustakan, ya rasano, ya tega. Bu, Bapak Ibu, oke, ayo dihayati. Mulai sekarang jangan biarkan keluarga tidak sholat. Sampaikan, Bu. Perkara mereka membantah, membangkang, tidak menyampaikan, biar gugur kewajibannya. Ibu, dan mulai sekarang jangan pernah berhenti dari doa. Anak-anak didoakan, anak cucu doakan agar mereka ikut beribadah. Apa itu, Bu? Itu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kita insyaallah ya. Qala Abdullah ibnu al-Imam Ahmad, ini Abdullah putranya Imam Ahmad. Hadatsana Utsman ibnu Abi Saibah, dari Utsman bin Abi Saibah. Hadatsana Muhammad bin Fudail, dari Muhammad bin Fudail. An Muhammad bin Utsman, dari Muhammad bin Utsman. An Zazan, an Ali. Ya. Nah, akhirnya Ibnu Abbas sampai dari Ali radhiyallahu anhu. Ngeten, Bu? Ngeten. Qala, Bu. Bismillahirrahmanirrahim, monggo. Bismillahirrahmanirrahim, monggo. Kita ngantuk nggih. Qala sa'alat Khadijah. Sa'alat Khadijatu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam an waladaini mata laha fil jahiliyati faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huma finnar falamma ra'a al-karahatu
fi wajhiha. Ola lau ra'aiti maka nahuma lab ghadtihima la'ab ghadtihima. Qalat ya Rasulullah fawalati minka qala fil jannah. Kata Bu, ini loh contoh hadis kalau sumbernya saking putrane Imam Ahmad terakhir sampai Ibnu Abbas keponakan Rasul dan sahabat Ali. Suaminya putri ragilnya Rasul, suaminya Fatimah. Kata Bu, pernah terjadi Bu. Qala monggo sa'alat Khadijah, pernah terjadi Khadijah istri Rasul bertanya kepada Rasul. Pripun pertanyaannya? Wahai suamiku, wahai Rasulullah, bagaimana nasib kedua anakku yang mati di saat zaman jahiliyah dulu? Rasul menjawab, ola huma finnar, dua anakmu itu mereka di dalam disiksa di neraka. Kata Bu. Monggo Muhammad, monggo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Khadijah, monggo Muhammad garwane Siti Khadijah. Khadijah menika sebelum Khadijah itu, Mas, sebelum dipundhut diambil istri oleh Rasul, pernah menikah 2 kali. Khadijah waktu menikah dengan Rasul, Khadijah usianya 40 tahun, Kanjeng Nabi ayo. Kanjeng Nabi usia berapa? 25. Jadi lebih tua Khadijah. Itu saja Khadijah pernah menikah 2 kali di masa jahiliyah. Ibu. Nah, menikah yang pertama, aku hadis saja. Itu hadisnya nggih. Menikah yang pertama itu yaitu dengan Atik ibnu Aid ibnu Abdillah ibnu Umar ibnu Mahzum, dikaruniai 1 anak perempuan. Tidak lama kemudian meninggal. Paham? Khadijah sebelum dipundhut garwa Kanjeng Nabi itu pernah nikah dengan Atik ibnu Aid ibnu Abdillah ibnu Umar ibnu Mahzum, dikaruniai 1 anak perempuan. Tidak lama kemudian suaminya tadi meninggal. Paham ya? Yang kedua, setelah meninggal, Rasul menikah, Siti Khadijah menikah lagi dengan Abu Halah An-Nabas Zuroroh, ya, dari seseorang Bani Amr bin At-Tamimi. Itu dikaruniai 2 anak, 1 laki-laki 1 perempuan. Setelah itu suaminya itu meninggal. Lah hadis tadi Khadijah pernah bertanya, wahai suamiku ya Rasulullah, wahai suamiku ya Rasulullah, bagaimana nasibnya kedua anakku yang meninggal di masa jahiliyah itu ya Rasulullah, wahai suamiku. Dengan berat hati Rasul menjawab, aduh, kedua anakmu dulu itu disiksa di neraka. Setelah Rasul melihat falamma ro'a al-karahata fi wajhiha, setelah Rasul melihat wajahnya Khadijah sedih,
menangis, gitu ya. Walaupun anaknya itu belum Islam, kan dia menangis tuh, namanya anak, gitu ya. Nangis, terseduh-seduh, mengguk, terseduh-seduh, menangis. Qala, Kanjeng Nabi bersabda, oleh dilus-lus begitu, punggungnya dilus-lus. Lau ra'aiti maka nahuma la'ab khotihima. Nak Khadijah ora usah susah. Ya tak kuat-kuatno, sabar-sabarno. Ini nak kowe ngerti kelakuannya anakmu loro dhisik jahiliyah. Mengapa disiksa di neraka? Kowe dadi ibune mesti marah. Kowe mesti nesu. Kowe mesti marah habis-habisan. Lajeng air matanya Khadijah diusapi, gitu, diusapi, singkat cerita seperti itu. Kemudian, wahai suamiku ya Rasulullah, fawalati minka, dan bagaimana nasibnya anak-anakku dari suami dari engkau? Rasul menjawab, dan bagaimana nasib anak-anakku dari suaminya engkau ya, ini terus ya. Lajeng Rasul menjawab, qala fil jannati, anak-anakmu dari aku menikah ini mereka di surga. Senyum Khadijah lantas senyumnya bukan main, senangnya bukan main. Summa qala Rasulullah, kemudian Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki, innal mu'minina, monggo, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa auladahum, monggo, dan anak cucunya orang yang beriman, fil jannati, monggo, mereka besok bersama-sama kumpul di surga, asalkan mengikuti iman. Nih orang pada iman, nggih. Anake wong iman nek anake bejijat, nggih. Nggih. Ya ora bakal gitu, nggih. Bejijat akan pola gitu. Turun dulu kaya mentu gitu. Ya ora bakal gitu nggih. Ngikuti iman. Wa innal musyrikina, monggo. Wa innal, monggo, musyrikina, dan sesungguhnya orang musyrik, wa auladahum, monggo, dan anak-anaknya orang musyrik, finnar, monggo, mereka tempatnya dikumpulkan di neraka. Berapa Ibu? Istrinya, anaknya Khadijah saja, padahal Khadijah udah diambil istri Rasul. Ibu, kok orang itu kesawaban apa? Wasilah, syafaat gitu ya. Padahal Khadijah wis dipek diambil istri Rasul. Neraka ya neraka. Pak, tidak ada apa namanya? Keringan apapun, mong dia atau ngibat, orang nyembah Allah, dia musyrik, dia menyekutukan Allah, mereka menyekutukan Allah, dia enggak ibadah, ya enggak mendapatkan pertolongan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kullu mri'in bima kasaba rahin. Seseorang itu akan dibalas terikat dengan apa? Perbuatannya sendiri. Bu, cetak gitu ya. Rasanya jenengan de keluarga anak putu di pamri flexing aja, tetap flexing Bu. Dia era zaman flexing Bu. Bu, flexing apa? Pamer harta, pamer dunia. Alah, aku ora kok pamer ngono putuku ora apa-apa, nek ora salat lah mah aku. Alah, kok ngono ki apa ngono. Kowe ora ngaji mah aku kan ngoten, Bu. Dan sekarang kalau flexing, Pak Purbaya sudah membuat. Pak Purbaya itu sekarang membuat apa jenenge anu WA Bu, WA grup. Ngadu loh kalau Pak, saya punya nomornya. Pejabat flexing pamer bondo itu lapor ke kirim KPK Bu, tangkap.
pamer bondo lah. Dan nak pamer sholat ngaji, Pak Purbaya menteri aja ngaji Quran loh Bu, ngaji Quran loh Bu. Penting Bu, mumpung kita masih diberi umur, diberi nafas, jangan pernah berhenti menasihati anak cucu untuk sholat, untuk ikut seiman. Nak sing wis ana-ana didongake, nggih, kok nanti goyah berubah nanti. Didongake, doakan sedemikian rupa. Amin ya rabbal alamin. Itu, Ibu. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Nah terus, satu lagi, bisa nih, diramu lagi nih. Ya apa-apa, kita bukan nggak ngejar ujian semester Bu ya. Kita akan untuk diamalkan. Jadi sidik dihayati. Kemudian setelah itu Rasul summa qara'a Rasul membaca ayat tadi. Rasul membaca ayat yang kita baca tadi, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Lantas Rasul melanjutkan, ngeten Bu. Hadza fadlullahi ta'ala 'alal abna'i bi barakati amalil abai. Itulah fadilah karunia Allah kepada anak-anak atas barokah amal soleh bapak ibu orang tuanya. Terus wa amma fadlullahi ta'ala 'alal abai bi barakati du'a al abna'i. Dan itu juga fadilah karunia Allah kepada orang-orang tua atas doa istighfarnya anak-anak. Kata Bu, kan ada orang tuanya iman, anaknya imannya ora pati nggak terlampau kuat seperti ayahnya, ya ibadah nih imannya kuat, imannya lebih kuat orang tuanya. Nah itu anaknya tadi yang iman ibadah iman itu diangkat ke surga lantaran amal baik solehnya orang tua. Ada juga anaknya sing imannya kuat, orang tuanya ngibadahi enggak kuat, tapi ya iman ngibadahi sasai. Itu apa? Dia diangkat ke surga juga atas doa istighfarnya anak-anaknya yang soleh tadi. Mas, ayo, itu, Mas, penak ini loh Mas. Andai kata orang tuamu ibadahnya kurang, orang tuamu Islam ibadah ya kurang, ya, dia takdirnya kurang baik bahkan di neraka karena dosa-dosanya, bisa masuk surga atas doamu dan istighfarmu untuk orang tua lo. Kena besok lagi uang tamu bisa diangkat masuk surga. Paham gak nih? Iya. Pak. Masyaallah. Bu. Bapak Ibu, mari kita beriman, memahami Quran, menghayati Quran, bersyukur. Solusinya begitu, Bu. Bapak Ibu ada nggak orang tuanya yang kita ya orang tuanya atau mbah-mbahnya dulu ngibadahi Quran? Ada nggih? Ada nggih? Mintakan ampun istighfar kita itu, kita mintakan ampun. Ada nggak yang suami atau istrinya udah meninggal ibadahnya Quran? Mintakan ampun istighfar kita. Betul Bu? Gitu Mas. Ada nggak anak-anaknya yang walaupun iman ibadahnya kurang? Ada betul? Mintakan ampun. Jadi nggak hanya cukup ampun. Ayo sholat. Sebelum mati diajak terus sholat. Nggak hanya untuk diri sendiri. Paham ya? Saja. Sekarang subuh itu gasik Bu. Subuh sekarang jam 3 lebih 50. Jam 3, jadi jam 3.50 pun subuh Bu.
Subuh jarak ya adzan iqamat niku 15 menit, selawe menit. Jadi jam 4:15 pun iqamat. Nah lainnya zuhur adzan iqamat 10 menit, asar adzan iqamat 10 menit, maghrib isya 10 menit. Nggih Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Jadi kita semakin cinta dengan Al-Quran, ngaji dengan Al-Quran. Semoga kita tutup, kita pungkasi dengan doa kafarah majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.